Terima kasih yang terhormat Bapak Kapolda, yang saya hormati rekan-rekan pejabat utama Polda Metro Jaya, dari Puslapfor, Densus, dari KPAI, dan rekan-rekan media semua yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tentang analisa pasca ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, yang terjadi pada hari Jumat 7 November 2025. Pasca ledakan terjadi, jajaran Satuan Brimopolda Metro Jaya diperintahkan oleh Bapak Kapolda langsung menuju ke TKP. Kami bersama tim Jibom dari Detasemen Gegana langsung menuju ke TKP. Kemudian ada beberapa langkah yang kami lakukan di sana, yaitu membuat zona perimeter. Untuk zona merah itu di titik ledakan, zona kuning itu untuk rekan-rekan dari tim Jibom Gegana bekerja, kemudian perimeter zona abu-abu itu zona terbatas, dan kemudian kita membuat zona hijau itu di luar lingkungan sekolah, di luar pagar. Itu kita nyatakan betul-betul aman dan steril untuk yang di luar pagar. Jadi mohon maaf untuk rekan-rekan media, beberapa waktu yang lalu kami tempatkan di luar pagar karena itu memang sesuai dengan SOP demikian. Dan termasuk masyarakat juga bisa berada di zona hijau tersebut. Yang kami lakukan yaitu mengumpulkan informasi di TKP, kemudian melaksanakan sterilisasi untuk mencari secondary device atau bom yang masih aktif, kemudian kami lakukan penjinakan bom yang masih aktif dan mengamankan bahan peledak di TKP. Kemudian melakukan observasi di tempat kejadian ledakan, kemudian melakukan sterilisasi ulang untuk memastikan tidak ada bom yang masih aktif yang terlewat, kemudian menyatakan TKP aman dan menyerahkan berita acara kepada manajer TKP, dalam hal ini adalah Kapolres Jakarta Utara, dan membantu rekan-rekan dari Puslapfor untuk melakukan identifikasi. Dari langkah-langkah tersebut, kami mendapatkan ada dua TKP peledakan, dua peledakan bom. Yang pertama yaitu di masjid, di dalam masjid di lingkungan SMA Negeri 72 tersebut. Kami menemukan beberapa barang bukti seperti serpihan plastik, kemudian ada dua krater atau dua kawah ledak yang ada di dalam masjid tersebut. Kemudian kami temukan paku, kemudian ada juga potongan tas, kemudian ada switching rocker, dan seterusnya yang berkaitan dengan benda yang diledakkan oleh terduga. Namun yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media, di sana ada dua krater, artinya ada dua kawah ledak yang kami temukan di TKP. Berarti kemungkinan diduga memang ada dua bom yang diledakkan di dalam masjid. Kami juga menemukan electric mesh di situ berfungsi sebagai inisiator. Kemudian ada papan VCB dan switch rocker yang tadi kami sudah sampaikan, dan ada baterai A4 dengan daya 1,5 volt, berarti kalau 4 baterai berarti ada 6 volt. Kalau receiver itu sudah terbongkar menjadi serpihan, itu dengan daya 6 volt, sama dengan baterai yang digunakan 6 volt. Kemudian untuk bahan peledak atau eksplosif yang kami temukan dengan menggunakan alat rigaku yang kami punya, itu terdeteksi potasium klorat yang digunakan oleh terduga, dan ini mungkin lebih lengkap nanti dari rekan-rekan Puslapfor untuk bahan kimia lain yang menyertai di bahan utama tersebut. Kemudian ada serpihan plastik, itu kalau kita rekonstruksi itu sama bentuknya dengan jerigen plastik sebesar 1 liter. 1 liter. Kemudian ada shrapnel berupa paku. Paku itu ada paku baja dan paku seng yang ada payungnya seperti itu, yang berada berserak di dalam masjid.
Dari beberapa barang bukti kita analisis bahwa power yang digunakan oleh terduga itu dengan menggunakan 4 buah baterai A4. Kemudian inisiatornya adalah electric mesh, kemudian eksplosifnya mengandung potasium klorat, kemudian switchingnya menggunakan receiver yang dikendalikan dengan remote. Namun remote tidak kita temukan di dalam masjid. Kemudian casingnya itu jerigen plastik 1 liter dan kemudian shrapnelnya paku. Dapat disimpulkan untuk di TKP pertama di masjid bahwa berdasarkan material yang ditemukan, rangkaian tersebut adalah rangkaian bom aktif dengan menggunakan remote. Hal tersebut disesuaikan dengan ditemukannya 4 buah baterai transmitter dan bagian receiver yang menggunakan daya 6 volt. Jadi antara power dengan receiver itu ada kesesuaian dayanya 6 volt. Kemudian di TKP 1 tadi sudah kami sampaikan ditemukan 2 krater atau 2 kawah ledak. Itu dimungkinkan terdapat 2 bom yang sudah meledak di dalam masjid. Kemudian dampak ledakan berupa overpressure dan shrapnel paku yang mengakibatkan banyak korban yang terluka. Kalau untuk overpressure ini mengakibatkan banyak luka kendala dengan gendang telinga untuk para korban yang ada dalam masjid. Itu untuk TKP yang ada di dalam masjid. Jadi ada 2 bom yang diledakkan di sana. Kemudian untuk TKP yang kedua, posisi itu ada di bank sampah dan di Taman Baca. Untuk di Taman Baca kami mendapatkan barang bukti berupa bom dengan casing kaleng minuman bermerek Coca-Cola, dilengkapi dengan sumbu bakar, dan di sebelahnya terdapat remote. Jadi berdasarkan temuan tersebut, analisa kami bahwa terduga pelaku itu meledakkan posisi yang bersangkutan tidak di dalam masjid. Karena remote kami temukan di Taman Baca. Kondisi masih aktif untuk bom tersebut. Kemudian untuk di bank sampah kami menemukan ada 4 bom, 2 yang sudah diledakkan dan 2 yang masih aktif. Kami lakukan X-ray dan tidak terdapat rangkaian elektronik di dalam bom yang di bank sampah. Bom yang di dalam bank yang terdapat kami temukan di bank sampah tersebut menggunakan casing pipa ukuran 3/4 mm dengan panjang kurang lebih sekitar 20 cm. Itu untuk yang 2 sudah meledak. Itu namun tidak sempurna meledaknya, jadi tutup casing yang meledak, namun casing pipanya tetap utuh, ya, tetap utuh. Dan 2 yang masih aktif sudah kita, karena kami tahu tentang cara teman-teman dari Jibom untuk melakukan pembongkaran bom secara manual karena tidak ada rangkaian elektronik, sehingga kami temukan di sana. Untuk powernya adalah sumber api, inisiatornya itu sumbu bakar, firework. Jadi kalau tidak dibakar ya bom itu tidak meledak. Namun yang 2 itu dibakar oleh terduga pelaku. Kemudian eksplosifnya sama, menggunakan potasium klorat. Switchingnya itu inisiasi waktu, jadi tergantung panjang pendeknya sumbu. Kalau sumbunya panjang ya lebih lama waktunya, kalau sumbunya lebih pendek itu lebih cepat. Itu switchingnya. Kemudian casingnya ada 2, kaleng minuman merek Coca-Cola dan pipa logam ukuran 3/4 mm. Dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan material yang ditemukan, aktivasi bom menggunakan sumbu api. Kemudian yang di Taman Baca ditemukan 1 bom bakar dengan casing kaleng minuman bermerek Coca-Cola dengan kondisi masih aktif dan saat ini sudah diamankan oleh Detasemen Gegana Satrimopolda Metro Jaya untuk barang bukti tersebut. Kemudian di bank sampah itu ditemukan 2 yang sudah meledak dan 2 yang masih aktif. Itu pun yang masih aktif sudah kita amankan di markas Gegana Satrimopolida Metro Jaya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat kami simpulkan bahwa total di TKP kami temukan 7 buah bom dengan rincian sebagai berikut. Di TKP 1 itu 2 bom sudah meledak dengan aktivasi receiver
yang dikendalikan dengan remote control, yang remote-nya kami temukan di Taman Baca. Kemudian di TKP kedua ditemukan dua bom sumbu bakar dengan casing pipa 3/4 inci, kondisi sudah meledak namun tidak sempurna atau low order sehingga hanya tutupnya saja yang hancur. Nah, ini berkesesuaian juga dengan terduga ada bagian tubuhnya yang luka di sana. Kemudian 2 bom sumbu bakar dengan casing pipa logam 3/4 inci, kondisi masih aktif. Dan 1 buah bom sumbu bakar dengan casing kaleng minuman merek Coca-Cola juga kondisi masih aktif. Jadi dari 7, 4 yang meledak, 3 yang masih aktif sudah kita amankan di Markas Gegana Satuan Brimob Polda Metro Jaya. Demikian rekan-rekan media yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke Bapak Kabid Humas. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dansan Brimob tadi sudah menjelaskan tentang jumlah bom dan kondisi pada saat sterilisasi. Kita selanjutnya mendengarkan bersama-sama bagaimana Puslapfor Mabes Polri pada saat melaksanakan olah TKP setelah lokasi disterilkan pihak Jibom Satuan Gegana. Silakan Kombes Ari dari Puslapfor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolda Metro Jaya, rekan-rekan pejabat utama yang saya hormati Ibu Ketua KPAI. Kami dari Pusat Laboratorium Forensik sesuai dengan SOP melaksanakan olah tempat kejadian perkara. Dalam hal ini adalah kasus peledakan. Ada langkah-langkah yang memang kami lakukan setelah TKP dinyatakan steril oleh Gegana, maka tim kami dari Pusat Laboratorium Forensik akan melakukan olah TKP. Dari olah TKP yang kami laksanakan, baik di TKP 1, TKP 2, maupun rumah anak yang berkonflik dengan hukum, didapatkan hasil bahwa di TKP 1 terdapat residu bahan peledak dengan kekuatan rendah atau low explosive. Kemudian pada TKP 2 maupun bahan yang didapat dari bom yang belum meledak, kita analisa di laboratorium forensik, kita mendapatkan hasil bahan peledak yang memiliki kekuatan rendah atau low explosive. Kemudian selanjutnya kita juga melakukan pemeriksaan di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Dengan kata lain bahwa bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Itu hasil yang kami lakukan pemeriksaan sampai saat ini, dan hasil itu akan kami rangkum dan kita simpulkan karena memang hasilnya sudah final dari laboratorium forensik. Untuk selanjutnya nanti akan kita berikan kepada penyidik untuk diproses selanjutnya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Bapak Kabid Humas. Terima kasih Pak Kombes Ari dari Puslapfor tadi menjelaskan bagaimana pengolahan